Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Nusiti ya. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak bisa membuka buku paketnya halaman 33. Di situ mengenai membuat simpulan dari teks hasil pengamatan wujud benda. Simpulan merupakan hasil akhir dari uraian sebelumnya. Kita juga dapat membuat simpulan teks dari hasil pengamatan, misalnya pengamatan pada percobaan tentang wujud benda. Pada percobaan tentang wujud benda, dapat diamati sifat-sifat benda. Kita mencatat hasil percobaan. Catatan hasil percobaan tersebut dapat disusun menjadi teks hasil pengamatan. Nah, Nana bisa dibaca halaman 33 yang perhatikan contoh teks hasil pengamatan berikut. Silahkan dibaca bersama ayah dan ibunya di rumah ya. Selanjutnya di halaman 34. Mengenai sifat benda padat. Benda padat terdapat di sekitar kita, misalnya pensil, buku, penggaris, dan penghapus. Kita dapat mengetahui ciri-ciri benda padat dengan melakukan percobaan berikut. 1. Sediakan sebuah pensil, gelas, dan mangkok. 2. Letakkan pensil ke dalam gelas. 3. Amatilah apakah bentuk pensil berubah. 4. Selanjutnya, pindahkan pensil itu ke dalam mangkok. 5. Amatilah apakah bentuk pensil berubah. Nah, berdasarkan percobaan tersebut, kita mendapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. 1. Bentuk pensil tidak berubah ketika dimasukkan dalam gelas. 2. Bentuk pensil tidak berubah ketika dimasukkan ke dalam mangkok. 3. Pensil termasuk benda padat. Bentuknya tidak berubah meskipun dipindahkan ke tempat lain. Tadi mengenai sifat benda padat. Selanjutnya masih di halaman 34 dan juga 35, yaitu mengenai memecahkan permasalahan sehari-hari tentang jarak. Apa itu jarak? Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Jika kita melakukan pengukuran jarak, artinya kita melakukan pengukuran panjang lintasan. Satuan jarak yang sering kita gunakan sehari-hari adalah kilometer atau km dan meter atau m. Anak-anak perhatikan buku paket halaman 35. Perhatikan contoh permasalahan sehari-hari tentang jarak. Sebelum berangkat ke kantor, odometer sepeda motor ayah menunjukkan angka 5.280 km. Odometer merupakan alat untuk mengukur jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Setelah tiba di kantor, odometer menunjukkan angka 5.285 km. Seperti gambar di samping. Pertanyaannya, berapa meter jarak yang ditempuh ayah dari rumah ke kantor? Penyelesaiannya, kita dapat menentukan jarak tempuh dengan cara menghitung selisih angka yang ditunjukkan pada odometer, yaitu 5.285 dikurangi 5.280. Hasilnya 5 km. Lalu 5 kita kalikan 1000, kita ubah dalam satuan meter, maka hasilnya adalah 5.000 meter. Jadi, jarak yang ditempuh ayah dari rumah ke kantor menggunakan sepeda motor adalah 5.000 meter.
Untuk lebih jelasnya, Nana bisa membaca ulang lagi di buku paket halaman 35. Selanjutnya, buka di halaman 36. Di situ mengenai gerak kuat dan gerak lemah. Apa itu gerak kuat? Gerak kuat adalah gerak yang digunakan dengan tenaga yang kuat. Contoh, gerak terbang kupu-kupu, gerak menggeleng kepala. Lalu gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah. Contoh, gerak kedua tangan naik dan turun, lalu gerak kedua telapak tangan diputar. Nana bisa lihat di buku paket halaman 36. Selanjutnya, kita buka halaman 38. Di situ mengenai sifat benda cair. Benda cair terdapat di sekitar kita. Misalnya, air minum dan minyak goreng. Sifat benda cair dapat diketahui dengan melakukan pengamatan berikut. Pertama, sediakan air minum di dalam botol minuman, gelas, dan cangkir. 2. Perhatikan bentuk air minum di dalam botol. 3. Tuangkan air minum ke dalam gelas. Perhatikan bentuk air minum. 4. Tuangkan air minum ke dalam cangkir. Perhatikan bentuk air minum. 5. Catatlah hasil pengamatanmu. Oke, selanjutnya halaman 39. Manfaat gotong royong. Nah, tentunya anak-anak sering melakukan gotong royong ya, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, apa itu gotong royong? Gotong royong adalah salah satu wujud dari kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Manfaatnya, 1. Menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama. 2. Menumbuhkan sikap tanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Oke, sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.